Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum saya yang berjudul pembuatan dan penggunaan anemometer sederhana untuk mengukur kecepatan angin dengan dosen pengampu Ibu Salmiati MPD PhD yang disusun oleh Asti Febriani dengan NIM 240206 dari Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang angin merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki potensi besar dalam bidang energi terbarukan. Pemanfaatan energi angin sebagai sumber energi alternatif telah menjadi perhatian utama dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Sutrisno, 2020. Untuk dapat memanfaatkan energi angin secara optimal, pengukuran kecepatan angin menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin adalah anemometer. Anemometer konvensional yang tersedia di pasaran umumnya memiliki harga yang relatif mahal dan menggunakan teknologi canggih, sehingga kurang terjangkau untuk keperluan edukatif atau penelitian sederhana. Oleh karena itu, pembuatan anemometer sederhana dengan bahan yang mudah ditemukan dan harga yang murah menjadi solusi yang relevan untuk pendidikan sains di sekatau pengukuran skala kecil. Handayani, 2019. Pembuatan anemometer sederhana dapat melibatkan prinsip dasar fisika mengenai gerak dan gaya sentrifugal. Desain yang umum digunakan adalah model cangkir yang dapat berputar saat tertiup angin. Kecepatan rotasi dari anemometer kemudian dapat dikonversi menjadi satuan kecepatan angin dengan perhitungan sederhana. Wibowo dan Anggraini, 2021. Selain itu, penggunaan anemometer sederhana juga mendukung pembelajaran kontekstual di mana siswa dapat memahami hubungan antara konsep teoritis dan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks perubahan iklim dan meningkatnya intensitas bencana alam yang berkaitan dengan cuaca. Seperti angin kencang dan badai, pengukuran kecepatan angin menjadi semakin penting untuk mitigasi risiko bencana. Rahmawati, 2022. Dengan demikian, pembuatan dan penggunaan anemometer sederhana tidak hanya relevan dalam bidang pendidikan, tetapi juga dalam konteks kesiapsiagaan pertanian dan pengamatan iklim lokal. Tujuan praktikum ini yaitu untuk membuat alat ukur kecepatan angin anemometer sederhana dari bahan-bahan mudah didapat, serta mempelajari cara penggunaannya dalam mengukur kecepatan angin berdasarkan jumlah putaran dalam waktu tertentu. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 1 pipet, 2 pensil, 3 cup, 4 jarum pentul, 5 cutter, 6 gunting. Berikut ini merupakan cara kerjanya. Siapkan alat dan bahan, lubangi 4 bagian pada 1 cup dan masukkan 2 pipit secara menyilang pada cup yang sudah dilubangi tersebut. Selanjutnya lubangi sebanyak 2 lubang pada masing-masing cup yang berjumlah 4 buah. Lalu kaitkan atau masukkan pada 2 pipit yang sudah dirakit sebelumnya. Setelah itu, lubangi bagian bawah cup utama menggunakan cutter atau gunting, masukkan pensil hingga menyentuh bagian tengah pipet lalu kunci dengan menancapkan jarum pentul. Pengamatan pada anemometer sederhana dilakukan selama 4 kali selama 10 detik, yaitu pada pagi hari di jam 7 sampai dengan jam 9, di siang jam 12 sampai jam 3, di sore hari di jam 4 sampai jam 8, dan di malam hari di jam 8 sampai jam 9. Begitu pula dengan anemometer digital. Tabel berikut merupakan hasil dari pengamatan yang kami lakukan. Dapat diambil kesimpulan berdasarkan hasil pengukuran kecepatan angin menggunakan anemometer sederhana dan digital. Terlihat bahwa terdapat perbedaan signifikan pada hasil di setiap waktu. Anemometer sederhana menggunakan rumus kelima CRPS, di mana kelima adalah kecepatan angin AM atau S, K adalah keliling lintasan dalam meter, dan RPS adalah jumlah putaran per detik. Nilai C dihitung dari keliling lingkaran alat, misalnya 0,628 meter, sementara RPS diperoleh dari jumlah putaran dibagi waktu dalam detik, misalnya 25 putaran dalam 10 detik menghasilkan RPS ke 2,5, maka kecepatan angin kelima 0,628 2,5 sama dengan 1,57 meter s. Pada pagi hari, kecepatan angin yang diukur dengan alat sederhana adalah 0,314 meter s, sedangkan alat digital menunjukkan 1,1 meter s. Siang hari menunjukkan hasil 0,1884 meter s sederhana dan 0,7 meter s digital. Sore hari 0,2512 meter s sederhana dan 0,9 meter s digital.
serta malam hari 0,1884 meter S sederhana dan 1,6 meter S digital. Perbedaan ini menunjukkan bahwa anemometer sederhana cenderung mencatat nilai yang lebih rendah yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sensitivitas alat terhadap angin berkecepatan rendah serta akurasi pengamatan manual. Meski demikian, alat ini tetap efektif untuk pembelajaran dan demonstrasi prinsip dasar pengukuran kecepatan angin. Berikut pembahasannya. Pengukuran kecepatan angin menggunakan anemometer sederhana dan digital menunjukkan adanya perbedaan nilai yang cukup signifikan pada setiap waktu pengamatan. Anemometer sederhana bekerja dengan menggunakan rumus kelima CXRPX, di mana kelima merupakan kecepatan angin AM atau S, C adalah keliling lintasan putaran meter, dan RPS adalah jumlah putaran per detik. Nilai C dalam percobaan ini adalah 0,628 meter, sedangkan RPS diperoleh dari hasil pembagian jumlah putaran dengan waktu dalam detik. Sebagai contoh, 25 putaran dalam 10 detik menghasilkan RPS besar 2,5, sehingga kecepatan angin dapat dihitung menjadi kelima 0,628 kali 2,5 sama dengan 1,57 meter S. Namun, saat dibandingkan dengan alat digital, hasil pengukuran anemometer sederhana secara konsisten menunjukkan nilai yang lebih rendah, seperti terlihat pada pagi hari 0,314 meter S vs 1,1 meter S dan malam hari 0,1884 meter S vs 1,6 meter S. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh keterbatasan anemometer sederhana dalam menangkap kecepatan angin yang rendah dan potensi kesalahan dalam observasi manual Saputra dan Hadi, 2020. Meskipun demikian, alat ini memiliki nilai edukatif tinggi karena mampu menunjukkan prinsip dasar pengukuran angin dan dapat diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran maupun observasi lapangan berskala kecil. Lestari dan Firmansyah, 2019. Kesimpulan berdasarkan serangkaian pengamatan dan pengukuran yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa anemometer sederhana mampu memberikan gambaran dasar mengenai kecepatan angin di berbagai waktu, meskipun hasilnya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan anemometer digital. Penggunaan rumus kelima C/10 RPS terbukti efektif dalam menghitung kecepatan angin secara manual dengan sebagai keliling lintasan dan RPS sebagai putaran per detik. Perbedaan hasil antara alat sederhana dan digital menunjukkan bahwa sensitivitas dan akurasi pengukuran anemometer sederhana masih terbatas, terutama pada kecepatan angin yang rendah. Namun demikian, anemometer sederhana tetap berguna sebagai media pembelajaran dan observasi awal di lapangan, karena mampu memperkenalkan prinsip dasar pengukuran angin secara praktis, ekonomis, dan aplikatif. Temuan ini menjadi dasar penting untuk pengembangan alat ukur yang lebih presisi dan adaptif terhadap kebutuhan di bidang pendidikan dan lingkungan. Berikut daftar pustaka. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.